Perkenalkan, nama saya Ibu Josianti Nelce Riupasa, tapi biasa dipanggil disapa hari-hari Ibu Joy saja. Saya mengajar di SD Negeri 2 Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Itu panggilan hati sebenarnya, karena dari kecil itu saya senang melihat guru. Jadi pas saya lulus SMP, lalu keinginan lanjut di Sekolah Pendidikan Guru, SPG. Sekarang SPG sudah tidak ada. Nah, dari situ jadi mau bilang motivasi pun hanya senang melihat guru dan ada panggilan hati untuk menjadi guru. Biasanya sehari-hari kalau saya mengajar tidak menggunakan satu metode, ya. Jadi ada beberapa metode yang harus kita padukan sehingga ada ketertarikan dari anak tersebut. Jadi metode yang banyak membuat anak lebih menarik dan pembelajaran dapat diserap anak dengan baik. Contoh seperti metode ceramah misalnya, ya. Ceramah, kalau kita hanya menggunakan ceramah terus, pasti anak itu bosan. Nah, ceramah disertai dengan tanya jawab, demonstrasi, ya, begitu. Ya, pengalaman saya kurang lebih 20 tahun mengajar, yang paling berkesan, ada beberapa sih, tapi yang satu yang paling berkesan untuk saya itu ketika saya menemui anak yang paling nakal, suka membantah, tidak mengerjakan PR, sering jahil dengan teman. Nah, kemudian saya marah sih, anak itu saya marah, tapi pada akhirnya juga saya memanggil anak itu, ya, ada pendekatan secara pribadi ke anak itu. Dia curhat, saya menanyakan latar belakangnya, bercerita sebagai teman dengan anak tersebut. Dia ceritakan apa yang ia rasakan, saya saling memberi nasihat. Dan karena kebetulan anak itu seiman dengan saya pun, kita berdua berdoa sambil berpegang tangan. Saya menangis dengan anak itu. Dan anak itu memang sekarang sudah berubah. Sekarang dia sudah sukses. Jadi kalau melihat saya, sangat senang anak itu. Pas lulus, waktu lulus, dia bilang, "Ibu, tidak ada guru yang seperti ibu yang saya ketemu. Ibu sudah lebih daripada saya punya orang tua." Itu pengalaman yang menyentuh saya. Itu bagaimana kita bisa merubah anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya belum bisa membaca menjadi bisa membaca, belum bisa mengerti menjadi mengerti. Itu bagi saya, kalau bagi saya ya seperti itu. Kemudian kalau tingkat SD, anak itu bisa mencapai standar kelulusan itu, ya. Dia bisa menamatkan pendidikannya di jenjang SD, itu sudah bagus bagi kita sebagai guru SD. Biasanya saya pertama menegur anak itu. Kemudian kalau masih saja dia seperti itu, biasanya saya mencari sebuah lagu yang semangat. Nah, anak-anak semua menyanyi, dia pun menyanyi. Saya perhatikan dia dia menyanyi. Terus biar perlu saya panggil, "Coba kau, siapa, si Rido maju depan." Si Rido maju depan untuk mengulang lagu tadi. Nah, dan dia mau, kalau dia menyanyi dia mau. Nah, kemudian ya duduk lagi. Sesudah dia duduk lagi, tapi besoknya lagi misalnya mengulang seperti itu, berarti saya harus pendekatan khusus dengan anak itu. Mencari tahu bagaimana latar belakangnya, biar perlu kita ke orang tuanya, tanya bagaimana sampai di sekolah di anaknya seperti tidak bergairah. Mungkin ada latar belakang yang lain perlu kita benahi bersama dengan orang tua. Ya, di dalam mengajar di sekolah pasti ada kerjasama dengan guru. Itu harus, kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena anak itu bukan kita saja yang mengajar, sekalipun kita guru kelas, ada juga guru bidang studi agama, guru penjas. Nah,
Misalnya satu anak bermasalah, kita tidak bisa langsung memutuskan dia. Jadi untuk menjadi guru yang menginspirasi berarti kita harus melakukan tupoksi kita dengan baik. Ya, kita mengajar dengan baik, bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik, bisa berdedikasi. Jadi bisa membuat contoh bagi orang lain, contoh yang baik dalam hal ini. Pengalaman yang berkesan semasa saya sekolah itu, kebetulan saya ini senang orangnya seni, saya senang menyanyi. Jadi waktu saya kelas 4 lah, itu ada lomba nyanyi tunggal, dan itu sekecamatan mewakili sekolah. Dan puji Tuhan saya dapat juara 1. Lagi itu saya masih ingat judulnya Sepasang Mata Bola. Itu versi keroncong juga. Jadi teman saya 3 orang laki-laki yang main gitar, baru saya yang bernyanyi. Ya, saya masih ingat lagunya begini. Hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca, terkejut aku tiba-tiba. Waktu SD saya punya guru favorit, guru kesenian itu sudah namanya Ibu Guru Yoyo Lesimanwaya. Saya masih ingat nama ibu guru tersebut karena dalam mengajar orangnya sangat ramah dan cepat, anak-anak paling mengerti dan orangnya jiwa seni. Jadi waktu di sekolah itu kesenian kita lebih unggul karena orangnya lebih berjiwa seni, dan untuk merangkul anak itu sangat baik. Kenapa sampai guru itu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa? Ya, kita tahu pahlawan itu kan banyak berkorban. Guru itu sebenarnya dia tidak mengharapkan imbalan. Yang penting anaknya bisa cerdas, anaknya bisa berubah. Bagi dia itu sudah hal yang luar biasa. Tanpa tanda jasa, karena memang guru tidak bisa dinilai dengan apapun, tidak dalam bentuk barang atau apa, tapi jasanya itu yang selalu dikenang, makanya disebut julukan pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, tantangan saya selama menjadi guru dalam menghadapi anak-anak, anak-anak itu kan banyak karakter. Jadi tantangan yang merupakan tantangan bagi saya itu ketika menghadapi mereka dengan macam-macam karakter itu. Kemudian ada juga dengan orang tua. Kadang orang tua bisa diajak untuk kerjasama, tapi juga ada orang tua yang tidak bisa untuk kerjasama. Nah, itu orang tua yang tidak bisa kerjasama itu merupakan tantangan untuk kita sebagai seorang guru. Karena kalau kerjasama antara guru dengan orang tua, maka saya rasa pendidikan itu akan tercapai dengan baik. Ya, kalau menurut saya, bagi guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun, tetapi upahnya itu masih di bawah rata-rata lah, di bawah upah minimum regional misalnya UMR, itu kembali ke pemerintah sebenarnya. Kasihan juga kan, mereka melaksanakan kewajiban, tetapi yang untuk salah satu itu juga mensejahterakan guru. Jadi perhatikan dulu kesejahteraan mereka, sehingga kewajiban mereka juga mereka penuhi dengan baik. Saya sangat setuju dengan pernyataan guru sejahtera, pendidikan maju. Karena memang guru itu harus sejahtera dulu, baru dia bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Nah, karena kesejahteraan itu perlu untuk guru itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Bisa mengimbangi antara hak dengan kewajiban.
guru itu dia mampu untuk melakukan tanggung jawab tugas pekerjaannya dengan baik. Ya, dia bisa mampu membuat anak yang seperti tadi saya bilang, dari yang belum bisa menjadi bisa. Ya, mampu mengelola kelas dengan baik, ya, mampu optimis dan antusias dalam melakukan pekerjaannya. Menata administrasi guru itu dengan baik. Jadi seperti itu. Saya sangat tidak setuju kalau ada pernyataan bahwa kami sudah tua, tidak mau belajar hal-hal baru. Sepanjang kita masih bisa untuk belajar, ya belajar, seperti istilah long life education. Ya, jadi kita harus sepanjang hidup ini mari kita belajar, menemukan hal-hal baru. Jangan lihat dari umur kita, usia kita, tapi ada hal-hal baru sekalipun usia kita semakin tua ataupun usia kita sudah semakin umur kita makin tua, tapi ada hal-hal baru kita perlu belajar dan belajar. Yang saya pakai media itu HP melalui WA group. Nah, di situ pemberian tugas melalui WA, bahkan ada juga saya minta foto, adapun juga bisa langsung video pembelajaran seperti anak membaca puisi, apalagi saat dia menghafal perkalian harus dia sendiri dan tidak bisa dibantu oleh orang tua. Kalau dengan video kan kita bisa langsung melihat anak itu bisa menghafal perkalian ataupun bekerja apa sendiri.